Man qala hina ya'wi ila firashi. Barang siapa yang baca ini ketika dia pengen pergi ke tempat tidur. Ini doa tidur. Apa yang kita baca? Ada doanya. Ada banyak panduan dari Nabi. Jadi ini panduannya menghapuskan dosa. Kalau kita ingin tidurnya nyaman, nggak ada gangguan, jangan lupa baca ayat kursi. Jangan lupa baca dua akhir Al-Baqarah. Jangan lupa. Dan bacalah Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan lukirkan sampai kanan. Dan usapkan ke seluruh badan. Kata oleh setan, kata oleh sihir. Tidak ada mimpi buruk insyaallah. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepadanya dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya, pujikan dia, pujilah dia, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41 dan 42. Bapak Ibu yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah memudahkan kaki kita melangkah untuk sampai di tempat terbaik di muka bumi, rumah di antara rumah-rumah Allah. Semoga Allah terima ketaatan kita dan melipat gandakan pahalanya. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti petunjuk Rasulnya dan telah dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepadanya dengan zikir yang banyak. Terkait dengan kajian zikir, perintah pertama adalah tentang jumlah, sebanyak-banyaknya. Baru nanti tentang waktunya, tentang tempatnya, tentang kalimatnya. Kenapa begitu? Karena tidak hanya orang beriman saja yang berzikir, orang munafik juga berzikir. Yadhkurunallaha la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kata Allah, bila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, berdiri dengan malas-malasan, jadi enggak bergairah untuk salat. Ketiklah sebentar lagi, ya tidak bergairah untuk salat. Beda kalau suruh main bola, suruh bulu tangkis, suruh jalan-jalan, nah itu takut ketinggal. Kalau mau ke sholat tidak bergairah. Yuraquna nas, lihat manusia, ada enggak orang? Banyak enggak orang? Kalau banyak orang maka bolehlah. Kalau sepi maka enggak usahlah. Itulah kenapa rahasianya orang-orang munafik lebih berat bagi mereka untuk sholat di pagi hari, sholat subuh, dan di waktu isya karena tidak ada yang menyaksikan. Yura'unan nas, sholatnya hanya
ingin store wajah kepada manusia. Jadi seperti ada orang yang absen dia, oh absen, hadir, hadir. Kalau subuh tidak perlu, isya tidak perlu karena gelap. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik juga ingat Allah tapi sedikit. Dan orang beriman perintahnya Udhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah Dia dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Bapak Ibu yang mulia, setiap amal soleh itu berguna, bukan hanya nanti tapi berguna untuk hari ini. Dan zikir ini juga banyak sekali gunanya. Maka di antara yang paling utama membuat hati kita menjadi tenteram itu adalah berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenteram. Tapi kalau ingat duit itu belum tentu tenteram. Ingat kursi, takut kursi diambil orang. Ingat jabatan, takut nanti diganti jabatannya. Tapi mengingat Allah, tatmainnul qulub. Apa yang kita cari? Di antara yang kita impikan di muka bumi adalah hati yang tenang, tenteram, damai. Itu di antara mimpi kita. Di antara guna zikir adalah dia menjadi pintu alasan untuk sampai di surga. Maka banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita baca, maka pembacanya sampai di surga. Satu contohnya utamanya ya. Nabi katakan Sayyidul Istighfar. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa enggak? Kalau enggak hafal enggak salah saya. Tahu artinya enggak? Enggak juga, enggak salah saya juga. Tapi ada hadisnya. Apa hadisnya? Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, muqinun biha, yakin Allah akan mengampuninya, maka ketika dia meninggal sebelum sore hari, maka dia menjadi penghuni surga. Jadi zikir jalan menuju surga. Siapa yang membacanya di sore hari, yakin Allah akan mengampuninya, yakin dengan maknanya. Lalu sebelum subuh dia meninggal, wafat dia, kata Nabi, maka dia pasti menjadi penghuni surga. Jadi ke surga melalui zikir. Dengan surga hati jadi tenteram. Dan yang kita akan bahas malam ini adalah dengan berzikir maka hapuslah semua dosa. Kenapa begitu? Karena inilah malapetaka, bahkan sumber malapetaka. Kita nggak perlu takut betul akan sakit, nggak perlu takut betul akan sedih, akan galau, akan cemas, akan khawatir. Nggak usah takut betul. Karena boleh jadi di balik semua itu ada berkah. Sakit itu kalau kita bersabar, berikhtiar, pasrah kepada Allah, tawakal, dia menjadi penghapus kesalahan. Tapi yang kita cemaskan adalah dosa. Kenapa? Karena semua malapetaka, semua kesengsaraan, semua kebinasaan berawal dari dosa. Makanya Allah katakan, wa ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu, maka itu adalah karena dosamu dan karena maksiatmu. Apa saja, baik personal atau lingkungan atau negara atau sekarang wabah dunia.
Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpamu kecuali itu adalah karena dosamu dan karena maksiatmu. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan banyak sekali kesalahan. Andai setiap kesalahan Allah bayar cash, habis makan bayar, habis minum bayar. Andai kesalahan itu Allah langsung bayar cash, kata Allah, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini, habis semua orang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kata beliau, naik ke bukit Safa, mengajak orang-orang kafir untuk beriman. Kata mereka, tidak, kami tidak akan beriman kecuali kalau kamu mampu menjadikan bukit Safa itu menjadi bukit emas. Jadi gunung Safa, bukit Safa, kita sa'inya Safa dan Marwah. Ada bukit Safa dan bukit Marwah. Nabi naik bukit Safa. Kata orang kafir itu ketika diajak, tidak, kami tidak akan beriman kecuali kalau kamu mampu membuat bukit Safa itu menjadi bukit emas. Oh, kamu akan lakukan begitu? Kalau saya mampu jadikan bukit itu menjadi bukit emas, kamu akan beriman? Ataf'alun? Kata mereka, iya. Jadi, berdoalah Nabi. Tak lama berdoa, datang Jibril. Ya Muhammad, Innallaha yuballigh alaikas salam. Allah menyampaikan salam kepadamu. Masya Allah. Allah mengirim salam untuk Nabi. Kita dapat salam dari kawan lama. Masya Allah, senangnya. Dapat salam dari pejabat. Masya Allah, senangnya. Dapat salam dari atasan. Masya Allah, senangnya. Ini dapat salam dari Tuhan, dari Allah. Dia berkata, apa kata dia? Dia berikan pilihan kepadamu. In syi'ta, jika kamu mau wahai Muhammad, maka dia akan jadikan Safa itu menjadi bukit emas. Namun jika ada yang masih tidak juga beriman di antara kaummu, maka dia akan mengadabnya adaban syadidah, adab yang sangat keras yang belum pernah ada sebelumnya. Wa in syi'ta, dan kalau kamu mau, ini pilihan yang kedua. Apa? Yaftahu babat taubah, dia akan membukakan pintu taubat, warahmah, dan pintu kasih sayang. Apa kata Nabi? Bal babut taubati wa babur rahmah. Oh, sudahlah, kalau begitu aku pilih saja pintu taubat dan aku pilih saja pintu rahmat. Begitu Nabi kita, sehingga kalau seseorang kemudian beriman kepada Allah, lalu dia berdosa. Orang beriman semua berdosa karena sudah berakhir orang yang bersih dari dosa itu. Wafat Nabi, maka semua orang pasti berdosa. Kalaulah dosa itu Allah bayar cash, habis semua orang, tidak ada yang tersisa di muka bumi, punah. Tapi Nabi dan Allah, apa kata Nabi? Saya pilih sajalah, walaupun ada di antara umatku ini yang belum beriman, tapi mereka ada pintu taubat. Walaupun ada di antara mereka yang berdosa, tapi ada pintu taubat. Maka zikir itu berguna. Di antara gunanya, dia menghapus dosa. Kenapa? Dosa itu jauh lebih berbahaya dibanding apa saja. Ya, andai ada masker untuk melarang dosa, kita pakai. Kalau ada ini kan masker, kenapa pakai masker? Takut corona. Kalau adalah maskernya, sehingga masker itu bisa mencegah kita dari dosa, kita pakai. Kenapa? Karena dosa itulah sumber bencana. Dia sumber malapetaka, dia sumber kebinasaan. Adapun sakit, kita cemas, kita sedih, kita duka, itu nggak usah ada masalah, karena Nabi katakan tidak ada orang yang ditimpa penyakit, tidak ada orang yang timpa kesusahan,
tidak ada orang yang ditimpa kesedihan, bahkan tidak ada orang yang tertusuk jarinya ini oleh duri, melainkan kafarallahu bihi min khotoya, itu semua menghapus dosa. Maka ada beberapa zikir diajarkan oleh Nabi, kalau kita amalkan maka ujungnya apa? Huttat khotoya, dihapus kesalahan. Agar apa? Hidup kita tenang, malapetaka itu berakhir, lalu mudah segala urusan. Karena itu gunanya zikir-zikir ini kita amalkan. Ini zikir ibarat pakaian kita punya, tapi kadang-kadang kita tidak tahu pemakaiannya. Maaf ya, ada pakaian ke ladang, ada pakaian ke pasar, ada pakaian ke kantor. Itu nggak mungkin pakaian ke kantor bawa ke sawah, ketawa orang. Ini pakaian ke sawah lalu dibawa pula ke kantor, bawa pula barang, dipakai juga, tetapi tidak pada tempatnya. Maka ada zikir-zikir yang sudah fasih untuk kita baca, tapi kadang-kadang di mana dipakai ya, sehingga nggak tepat sasaran. Nah, makanya kaji kita malam ini adalah 6 zikir penghapus dosa. Dia ringan, dia mudah, tapi kalau kita rutin mempraktekannya, hapuslah dosa. Apa bunyinya? Yang pertama adalah Subhanallahi wa bihamdihi. Itu semua kita hafal tuh. Tapi saya yakin belum semua kita mengamalkannya. Jadi ini kaji untuk dipakai. Dia ringan, mudah, tapi efeknya luar biasa. Apa kata Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi," siapa saja yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, bisa kan? Subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin, dalam satu hari. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Mungkin selama ini nggak dihitung, mungkin selama ini tidak diamalkan, mungkin kadang iya kadang tidak. Tapi ada garansi dari Nabi. Siapa yang baca kalimat ini pagi hari 100 kali, huttat khotoya, hapuslah dosanya. Masya Allah, ringannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bisa nyambil. Ibu giliran dong, subhanallah wa bihamdihi. Cibawang, subhanallah wa bihamdihi. Goreng tempe, subhanallah wa bihamdihi. Bisa nyangkul ya, subhanallah wa bihamdihi. Jalan pagi, subhanallah wa bihamdihi. Ya, lihat sawah, lihat kebun, subhanallah wa bihamdihi. Lagi nyetir, subhanallah wa bihamdihi. Kita penumpang di atas bis, di atas mobil, subhanallah wa bihamdihi. Jangan jadikan pikiran kita kosong. Ketika dia kosong, masuk yang lain. Efeknya hapus dosanya. Subhanallahi wa bihamdihi. Maka mulai besok pagi jangan ada di antara kita yang harinya dia lewati tanpa subhanallah wa bihamdihi 100 kali paling kurang. Wa in kana mithla zabadil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Banyak. Kan enggak taitong. Seperti bintang di langit. Berapa bintang? 10.000. Enggak percaya kita saudara. Sebanyak pasir di pantai berapa? Puluhan ribu, tidak percaya, hitung sendiri. Sebanyak buih di lautan, itu ungkapan tentang yang banyak, yang besar, dosa sebanyak apapun. Kalau kita baca rutin setiap hari, maka Allah ampuni dosanya. Hadis lain dari Abu Hurairah juga. Apa kata beliau? Man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Kalau tadi di pagi hari. Kalau sekarang pagi dan sore. Barang siapa yang membaca zikir ini pagi dan membacanya di waktu sore, subhanallah wa bihamdihi, berapa? 100 kali. Pagi 100, sore 100. Enggak lebih 2 menit.
Sekali lagi itu subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Enggak lebih. Lambat-lambat, selambat-lambatnya 100 itu cukup dengan 3 menit, selambat-lambat. Baca 100 kali pagi, baca 100 kali sore. Apa hadiahnya? Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bih. Pada hari kiamat tidak ada yang mampu mengalahkan yang dia bawa, kecuali ada orang lain yang membaca lebih banyak dibanding dia. Bawaan kan nanti kita pada hari kiamat membawa sesuatu. Apa yang kita bawa? Salatnya, puasanya, zikirnya, tilawahnya, infaknya, sedekahnya, puasanya. Yang membaca ini 100 kali pagi dan 100 kali sore, pada hari kiamat tidak ada yang mampu mengalahkan bawaan dia, kecuali kalau ada orang lain ternyata dia tidak hanya 100 kali pagi, 100 kali siang, dia bisa 150 kali pagi, 150 kali sore, atau 200 kali pagi, 200 sore. Kalau begitu boleh nggak kalau kita baca lagi 100 kali? Boleh nggak? Boleh. Minimal 100 kali. Apa hadiahnya Ustaz? Hapus dosanya. Jadi ibarat pakaian, zikir ini dibaca pagi dan petang. Kalau sore, kalau siang, di mana dapat pahala? Dapat pahala juga. Tapi tidak ketemu dengan hadisnya. Dihapuskan dosanya. Dan dihapuskan dosanya pagi dan petang. Malam sebelum tidur gimana? Ustaz dapat pahala? Dapat pahala. Amal soleh. Tapi dapat nggak semangatnya nih? Enggak. Karena semangat menghapus dosa itu kalau dibaca pagi, kalau dibaca petang. Ini nanti dipakai, yang tadi diamalkan. Jika tidak usah bagaimana, tapi nanti bau dan dipakai. Yang kedua, raditu billahi rabba wa bi nanti kita teruskan. Ada yang berbeda. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang membaca zikir ini ketika mendengar suara adzan, muadzin selesai. Apa kita baca hadis muadzin? Selesai azan apa kita baca? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah. Nabi katakan, siapa yang membaca doa ini sehabis adzan, maka dia berhak mendapat syafaat Rasulullah 5 kali sehari. Baca ini, dapat janji syafaat dari Rasulullah. Ada doa yang lain yang jarang kita amalkan. Kalau kita amalkan, maka dosanya dihapuskan. Jadi ada tambahan zikir setelah zikir yang tadi. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa semua itu kan? Nggak hafal syahadat gimana? Ulang syahadat kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahnya apa? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Dibalik dasarnya raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sekarang raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Siapa yang baca itu setelah dia mendengar adzan habis yang tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai ujung, kata Nabi, itu berbuah syafaat pada hari kiamat. Lalu tambah dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula
wa bil islami dina. Apa kata Nabi? Ghufira lahu dzambuh, maka dihapuskanlah dosanya. Jadi ada di antara ilmu itu yang perlu kita hafal, ada yang sekedar diamalkan. Kita paham saja, kita mengerti saja, amalkan. Ada yang betul-betul kita selain kita menghafal atau mengamalkan, tapi juga begitu lafaz yang kita terima, begitu kita sampaikan, begitu kita amalkan. Ini setiap hari. Azan itu 5 kali sehari. Pagi dapat syafaat dari Nabi, dosanya diampuni. Siang dapat syafaat dari Nabi, dosanya diampuni. 5 kali sehari. Di ibarat pakaian, pakailah pada tempatnya, pakailah pada waktunya. Tanpa dua kalimat syahadat, tanpa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina wa ghufira lahu dzambuh, maka diampunilah dosanya. Dua. Ini kaji ringan, tapi insya Allah buah baik. Manfaatnya insya Allah besar. Yang ketiga, zikir bangun tidur. Kita punya zikir bangun tidur. Anak-anak TK diajarkan di sekolah. Sejak itu hafal berapa doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kata Nabi, kalau kita bangun tidur lalu baca doa, maka satu ikatan terlepas dari kepala kita. Kenapa kadang-kadang ada orang yang energi dan ada orang ya humul, artinya tidak semangat. Lalu nampak semangat, jalan, bergerak, aktivitas, ya tidak hidup, ya tidak aktif. Kata Nabi, ketika orang tertidur itu setan bekerja. Mulai sawak lalu tak tahu kiri kanan dan kadang-kadang orang mengecek, atau setan mulai bekerja. Apa yang dia lakukan? Dia ikat kepala kita ini dengan 3 ikatan. Kata dia, kalaulah malam masih panjang, ya nikmatilah mimpi. Ketika orang bangun lalu langsung kamar mandi, nah, maka tidak terbuka ikatannya. Habis itu, ya langsung olahraga, tetap nggak terbuka ikatannya. Lalu habis itu langsung makan, nggak terbuka ikatannya. Tapi ketika dia bangun, dia baca doa. Kalau sekadar alhamdulillah, terbuka satu. Dia pergi berwudu, terbuka doa. Dia langsung salat, maka terbuka 3-3. Kata Nabi, dia mulai hidupnya dengan aktif, dengan semangat, ya. Maka banyak yang bisa dia kerjakan. Kenapa? Ada energi dari kesolehan dan ketaatannya. Tapi ini zikir yang lain. Zikir yang lain. Apa gunanya? Zikir menghapus dosa. Jadi bangun lalu itu dosa habis. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit? Kata beliau, "Man ta'arra minal lail." Barang siapa yang bangun di malam hari. Mungkin bangun untuk tahajud atau bangun untuk subuh. Bangun malam hari. Ya, karena jangan pula bangun siang, memangnya siang tidur berapa lama? Sampai jam. Tidak ada orang siang tidur 4 jam. Ya, karena waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Siang itu orang hidup, bekerja, beraktivitas. Malam dia kemudian orang berselimut, tidur. Walaupun Nabi ada syariatnya, sekedar bagaimana nanti malam kita bisa bangun dan kuat untuk salat malam. Maka ada yang disebut dengan qailulah. Itu sedikit siang hari, setengah jam, cukup untuk ya refresh kembali. Tapi ini kata Nabi, orang yang bangun di tengah malam, ya bisa untuk qiyamul lail atau bisa untuk subuh. Barang siapa yang bangun di waktu malam, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya hafal. Tapi tidak semua kita membacanya.
karena nggak tahu cara memakainya. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dia baca 5 zikir. Biasanya kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Biasanya begitu. Tapi lafaznya yang pertama diawali dengan alhamdulillah. Habis itu subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kan ringan, pendek, tapi efeknya apa? Habis dosanya. Yang menjadi sumber malapetaka tadi itu habis. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai ujung hafal. Hafal kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal itu semua. Tambah alhamdulillah, subhanallah. Biasanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Tapi yang zikir ini alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Uttat khotoya, hapuskan dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kata Nabi, lalu dia katakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Auda, habis itu dia berdoa. Jadi boleh kadang-kadang ya bangun tidur itu ya bisa duduk sebentar, ya, atau belum duduk, tapi pikirannya nggak kemana-mana. Bukan langsung mikirin dunianya, oh nanti kerja mau apa, oh nanti mau makan apa, oh nanti ketemu siapa, bukan. Yang pertama sekali itu bangun tidur itu mohon ampun kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah sehatkan saya, anak cucu, keluarga. Ya Allah lapangkan rezeki kami semua. Ya Allah berikanlah kemudahan untuk segala urusan. Kata Nabi, kalau orang bangun tidur lalu baca itu la ilaha illallah tadi itu sampai ujung, alhamdulillah, la subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Lalu kata dia Allahumma gfirli wa liwalidayya dan lain-lain. Kata Nabi, dia akan diampuni, dan kalau dia berdoa maka doanya akan dikabulkan, insyaallah. Amal-amal ibarat pakaian sudah terletak dalam hati kita, tapi cuma belum tahu kapan dipakai. Bila akan dipakai? Kalau tahu pemakaiannya, efeknya luar biasa. Bangun tidur, ini zikirnya, tambahannya selain zikir yang tadi itu. Tapi efeknya, dosanya dihapuskan. Yang keempat, 3 kalimat. Nah ini tidak ada ketentuan Pak. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Apa zikirnya? La ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Sederhana sekali. Apa kata Nabi dari sahabat Abu Maimun Abdullah bin Amr bin As? Dia berkata, Nabi katakan alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Ma'alal ardi ahadun yaqum, tidak seorang pun penduduk bumi ini yang mengatakan, yang berdoa, yang berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Biasanya sepaket itu 5, tapi ini 3. Boleh yang 5, boleh yang 4, boleh yang 3 ini. Tapi yang dihapuskan dosa sesuai dengan lafaznya ini bunyinya. Siapa yang membaca la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, tidak seorang pun penduduk bumi yang baca ini illa kuffirat anhu khotoya. Gara-gara membaca tadi itu dihapuskanlah semua kesalahannya, walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun jumlahnya sebanyak buih di lautan. Jadi gampang, karena nggak disebutkan kapannya. La ilaha illallah, Allahu akbar,
La haula wala quwwata illa billah. Semangat yang tadi, uzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang kelima, ini sudah biasa, tapi kadang-kadang kita anggap ringan. Zikir sehabis sholat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat, salatan wa thalatin, bertasbih subhanallah 33 kali, wa hamidallah, dan memuji Allah 33 kali, wa kabbarallah, dan mengagungkan Allah 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, itu semua 99. Iya kan kemarin? 3 kali 33, 99. Wa qala tamaman mi'ah, lalu dia genapkan 100 dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, ghufirat khotoya, diampunilah kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Cuma kadang-kadang ya buru-buru, ada janji, ya tersasar. Padahal kalau kita tahu ini manfaatnya, apapun penghalangnya, ada janji, tunggu sebentar. Ada istri manggil, suami manggil, nanti sebentar lagi. Ada anak, nanti sebentar lagi, dikit lagi, dikit lagi. Saya ingin menghapuskan dosa. Jangan assalamualaikum tuh sedikit, astagfirullah, Allahumma tassalam, langsung jalan. Jangan selesai. Ringan ini, karena ini menghapus dosa. Kan kadang-kadang buru-buru, hilang. Ya, ada janji, ada acara. Pastikan apapun rintangannya, kalau tidak ada kondisi darurat, mau dilarikan ke rumah sakit, nah itulah oke lah. Tapi kalau sabar sebentar, tunggu sebentar, sempurnakan. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Genapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga jadi 100. Dengan itu maka dihapuslah kesalahannya, dihapus dosa. Yang keenam, yang terakhir, apa kata Nabi? Man qala hina ya'wi ila firashih, barang siapa yang baca ini ketika dia pengen pergi ke tempat tidurnya. Ini doa tidur. Apa yang kita baca? Ada doanya. Ada banyak panduan dari Nabi, tapi ini panduannya menghapuskan dosa. Kalau kita ingin tidurnya nyaman, nggak ada gangguan, jangan lupa baca ayat kursi. Jangan lupa baca 2 akhir Al-Baqarah. Jangan lupa. Dan bacalah Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lalu tiupkan ke kanan. Lalu usapkan ke semua badan. Tak talok ke setan, tak talok ke sihir. Tidak ada mimpi buruk insya Allah. Pada orang tidurnya itu bisa tidak nyaman, tidak nyenyak. Nah, coba amalkan ini. Ayat kursi 2 akhir Al-Baqarah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 kali tiupkan ke tangan dan usap ke semua badan yang bisa dijangkau. Nah, insya Allah tidurnya nyenyak. Ada orang yang jahat, tidak mempan, sudah ada tameng, benteng dalam badannya. Ada doa-doa yang lain. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada yang lebih panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, dan macam-macam. Tapi ini ada yang lain diajarkan oleh Nabi. Apa bunyinya? Kita hafal juga, tapi tidak kita pakai saat kita mau tidur. Kata beliau, barang siapa yang membaca zikir ini ketika mau tidur. Satu lagi ya sahabat.
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pernah kita baca ini sebelum tidur? Sengaja sebelum tidur baca ini pernah? Alhamdulillah kalau pernah. Tapi yakin bahwa tidak banyak. Ya, ini pagi mungkin baca, sore mungkin baca, bagian dari zikir pagi, zikir sore. Tapi yang khasiatnya menghapus dosa, kita membaca. Baca ini menghapus dosa. Kapan dibaca? Ketika mau berangkat atau mau tidur. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Udah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 marrat, 3 kali. Ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Di mari ibu yang mulia, ada begitu banyak pakaian, tapi kadang kita tidak tahu memakainya kapan dan di mana. Ada begitu banyak zikir yang kita hafal, tapi kita kadang-kadang tidak paham ini kapan dibaca yang sesuai dengan tuntunannya. Nah, mulailah. Apa tujuannya? Menghapus dosa. Karena dosa itulah sumber masalah, sumber kebinasaan, sumber kesengsaraan. Nah, belajarlah, amalkan. Pagi hari bangun tidur, ya mulai dari yang tadi. Apa zikir bangun tidur? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Oh, dengar muadzin azan orang. Habis azan, setelah baca doa zikir biasa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, baca. Apa yang kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Sudah 2. Yang ketiga, sudah selesai sholat, ya, ngapain? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. 100 kali. Pagi 100, nanti sore 100. Boleh lebih, jangan kurang. Ya, lebih dan berarti punya sampai kurang. Apa lagi zikir berikutnya? Sesuai dengan perjalanan waktunya. Bangun tidur, dengar azan, subhanallah, sedikit sholat, tapi sholat, tapi sholat ya, bolehlah bangun tidur, azan, sholat ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah. Apa yang kelima? La ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Boleh kapan saja. Lalu mau tidur lagi baca apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik yang mulia, kita ini kalau sakit enggak ada masalah. Ya, diberi kesusahan bagi Allah enggak ada masalah. Ya, diberi musibah bagi Allah oleh Allah enggak ada masalah. Kenapa? Karena itu tanda Allah sayang kepada kita. Ketika Allah sayang sama kita, maka Dia uji kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Tanda kalau Allah sayang sama seseorang, maka Dia mengujinya. Naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Agar ujian itu mudah kita terima, kita sabar, lapang dada kita, yakinkan diri kita bahwa ketika Allah berikan ujian itu kita pasti mampu melewatinya, pasti. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita mampu mengangkat barang 50 kilo, Allah enggak beri kita sampai 100 kilo, bahkan tidak 51 kilo. Hanya diberi 50 kilo. Kalau kita sanggup hanya mikul barang 30 kilo, Allah tidak berikan jangan sampai 100 kilo, 31 kilo pun Allah bagi.
hanya dia akan bagi 30 kilo. Jadi kalau Allah beri kita sakit, ada ujian, ada musibah, yakinkan diri kita ini adalah makanan kita mampu untuk melewatinya. Tapi yang paling kita takuti adalah dosa. Jadi hidup kita jadi berantakan, hati kita ini jadi kacau balau, hubungan kita dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan masyarakat tidaklah tenang. Kenapa? Dosa. Maka jangan takut betul dengan penyakit, tapi lebih takutlah kepada dosa. Nah, kita berdosa dari waktu ke waktu, berikhtiar untuk menghapusnya. Di antara cara menghapusnya adalah